Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba memaparkan sejarah perkembangan sistem hukum yang ada di Indonesia, mulai dari sejak penjajahan Belanda ke Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah panjang Indonesia adalah mulai dari penjajahan dilakukan oleh Belanda hingga penjajahan dilakukan oleh Jepang sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya. Nah, ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, maka sistem hukum yang diterapkan di Indonesia adalah sistem hukum yang dianut oleh negara Belanda. Negara Belanda merupakan negara yang berasal dari daratan Eropa atau disebut dengan istilah Eropa kontinental. Negara-negara Eropa kontinental ketika itu menerapkan menganut sistem hukum yang berasal dari sistem hukum Romawi. Maka sistem hukum Romawi itu dianut di negara-negara Eropa kontinental dan disebutlah sekarang sebagai sistem hukum Eropa kontinental, atau juga dengan nama lain dikenal dengan istilah civil law. Nah, sistem hukum inilah yang kemudian dibawa oleh negara Eropa atau Belanda itu kepada Indonesia ketika mereka menjajah Indonesia. Belanda ketika itu dalam sistem hukum yang dianut oleh Belanda ketika itu kepada Indonesia, terdapat lembaga-lembaga yang di negara yang disebut ketika itu negara Hindia Belanda, seperti lembaga eksekutif yang terdiri dari gubernur jenderal, kemudian dibantu oleh Raad van Indi, kemudian ada legislatif disebut dengan Volksraad atau bersama dengan gubernur jenderal juga. Kemudian ada lembaga yudikatif, Hoge Rechtshof sebagai pengadilan tertinggi di negara Hindia Belanda ketika itu. Kemudian ada juga lembaga terakhir, satu lagi, negara auditif. Ini lembaga yang berfungsi untuk mengaudit atau melakukan pengawasan keuangan terhadap keuangan negara. Nah, dalam hal ini negara Belanda ini memberikan pengaruh besar kepada sistem hukum yang dianut oleh Indonesia ketika itu, bahkan hingga sekarang. Kemudian dalam sejarah perkembangan sistem hukum Indonesia ini tidak hanya menganut sistem hukum Eropa, tetapi juga ada dalam perkembangan itu sistem hukum yang disebut dengan hukum Islam dan hukum yang disebut dengan hukum adat atau hukum lokal yang berlaku di wilayah Indonesia ketika itu, di beberapa wilayah Indonesia ketika itu. Itu juga berlaku dalam masa menuju kemerdekaan di Indonesia. Nah, kemudian ketika masuk penjajahan Jepang, di masa penjajahan Jepang ini, Jepang lebih mengakomodasi pihak-pihak Islam dalam masa pemerintahannya. Mereka lebih mengakomodasi pihak-pihak Islam dalam menjalankan pemerintahan ketika penjajahan mereka. Nah, selanjutnya kita mengenal apa itu istilah civil law yang berlaku di Indonesia. Civil law merupakan hukum yang identik dengan sistem hukum tertulis. Nah, di awal-awal kemerdekaan, Indonesia menjadi ingin membangun sistem hukum Indonesia, dan mereka melakukan positivisme hukum-hukum tersebut. Nah, jadi hukum-hukum yang pernah berlaku di masyarakat ingin dipositifkan sehingga membentuk sistem hukum yang lebih sistematis. Maka sistem hukum Indonesia ini cenderung kepada civil law. Namun demikian, meski civil law ini berlaku di Indonesia atau sistem hukum yang identik dengan hukum tertulis tadi, kita juga mengenal sampai sekarang ada istilah interpretasi hakim atau interpretasi pengadilan. Jadi pengadilan atau hakim itu bisa menginterpretasi atau menafsirkan sendiri lebih jauh aturan-aturan hukum yang berlaku yang tertulis dalam undang-undang dan aturan-aturan tertulis lainnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia ini menganut sistem hukum yang
seperti kita sebut campuran, artinya tidak murni menganut sistem hukum Eropa kontinental. Karena memang Eropa kontinental ini sangat identik dengan hukum tertulis. Apa yang tertulis itulah yang menjadi hukum di negara yang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental. Nah, sampai sekarang di awal-awal kemerdekaan, Indonesia ini memperdebatkan sistem-sistem dari sistem demokrasi terpimpin, kemudian sistem menjadi sistem demokrasi yang liberal atau sistem demokrasi yang konstitualisme. Nah, itulah yang kemudian berkembang di awal-awal kemerdekaan hingga sampai sekarang ini. Itulah yang dianut Indonesia sampai sekarang ini. Indonesia menganut istilah civil law, istilah hukum campuran. Artinya meski yang utamanya adalah sistem hukum Eropa kontinental. Di samping itu Indonesia juga menganut sistem hukum Islam dalam hal-hal seperti kewarisan, pernikahan, dan juga Indonesia tetap mempertahankan hukum adat atau hukum-hukum lokal yang berlaku di wilayah-wilayah Indonesia. Sekian yang bisa saya paparkan. Mungkin banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf atas itu, atas kekurangan dan kesalahan saya semua. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.